Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzila Ismatillah beserta rekan saya, Nuralifa Wijayanti dan Tawangki Sri Fadilah akan mempresentasikan mengenai perbandingan regresi logistik ordinal, model logit dan model probit pada analisis pengaruh faktor ibu terhadap bayi berat lahir rendah atau BBLR. Belakang, kasus bayi berat lahir rendah atau BBLR lebih besar resikonya untuk mengalami masalah. Pada profil kesehatan Indonesia tahun 2012, provinsi yang memiliki estimasi kenaikan angka kematian bayi tertinggi adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 75 per 1000 kelahiran hidup. Faktor yang berhubungan dengan terjadinya BBLR secara garis besar terdiri dari faktor ibu, janin, plasenta, dan lingkungan. Faktor penyebab BBLR tersebut erat kaitannya dengan faktor ibu terhadap anak. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai faktor ibu. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang studi kasus tersebut, maka perlu diketahui model regresi logistik ordinal dengan model probit dan model logit mengenai faktor ibu yang mempengaruhi BBLR di Provinsi Papua Barat tahun 2012. Studi kasus yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor ibu yang mempengaruhi BBLR di Provinsi Papua Barat tahun 2012. Yang kedua adalah menganalisis dengan model logit dan model probit pada faktor ibu yang mempengaruhi BBLR di Provinsi Papua Barat tahun 2012. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS mengenai hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2007 dan 2012. Variabel penelitian terdiri dari dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu bayi berat lahir, dan variabel independen terdiri dari umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jarak kehamilan ibu, paritas ibu, tingkat ekonomi ibu, kebiasaan merokok ibu, dan daerah tempat tinggal ibu. Analisis. Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode logit atau logistic regression, atau dalam bahasa Indonesia yaitu regresi logistik. Analisis yang dilakukan berupa analisis regresi ordinal. Pengerjaan. Pada analisis ini, data yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengolahan, yaitu meliputi yang pertama, menentukan nilai variabel dengan menggunakan data bayi berat lahir dengan variabel dependen. Variabel independen adalah data umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jarak kehamilan, tingkat ekonomi, paritas ibu, kebiasaan merokok ibu, dan daerah tempat tinggal ibu. Yang kedua yaitu melakukan uji multikulinearitas untuk mengetahui kebebasan variabel atau melihat adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen. Yang ketiga yaitu melakukan analisis menggunakan model logit dan model probit untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen, membentuk model logit dan model probit. Uji multikulinaritas. Pada tabel di samping ini menunjukkan hasil perhitungan multikulinaritas antar variabel independen yang memenuhi kriteria. Kriteria tersebut yaitu bernilai toleransi yang lebih besar dari 0,1 dan VIF itu kecil dari 10. Maka kesimpulannya itu adalah antara variabel independen tidak ada multikulinaritas. Uji multikulinaritas ini telah sesuai kriteria, maka analisis regresi dapat dilakukan. Model regresi logit. Tabel di samping ini merupakan hasil analisis menggunakan regresi ordinal dalam menentukan model regresi. Pada tabel tersebut menunjukkan variabel independen yang berpengaruh yaitu jarak kehamilan dan paritas ibu. Berdasarkan variabel yang signifikan, dilakukan analisis regresi ordinal. Model regresi logit. Pada tabel di samping ini merupakan hasil dari model dugaan logit yang diperoleh yaitu yang pertama, log kali 1 V per 1 min V1 dan yang kedua log kali 2V per 1 min V2. Dan persamaan regresi yang diperoleh adalah yang V1 adalah eksponen dikali min 3,344 dikurang 2,808 kali X4 dikurang 1,910 dikali X5 per 1 min eksponen dikali min 3,344 dikurang 2,808 kali X4 dikurang 1,910 kali X5. Yang V2-nya adalah eksponen dikali 1,597 dikurang 2,808 kali X4 dikurang 1,910 kali X5 per 1 min eksponen dikali 1,597 dikurang 2,808 kali X4 dikurang 1,910 kali X5. Maka uji goodness of fit dapat dilakukan untuk mengetahui model regresi dapat atau layak digunakan atau tidak. Maka statistik yang digunakan merupakan uji deviance. Dan hasil hipotesisnya itu adalah H0 merupakan model sesuai dengan prediksi model regresi dan H1
model tidak sesuai dengan prediksi model regresi. Pada tingkat kepercayaan, kita menggunakannya yaitu 95% atau cara signifikan yaitu 5% atau alfa 0,05. Maka daerah penolakannya itu H1 ditolak jika p-value kurang dari nilai alfa. Dan berdasarkan tabel di bawah ini, diketahui pada person nilai chi-square sebesar 12,329 dengan derajat bebas 4 dan nilai signifikannya itu 0,015. Maka nilai signifikan pada person yaitu 0,015 lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Dapat diputuskan ya kita mengambil H0 karena H0 itu ditolak. Dan dapat disimpulkan itu adalah model logit yang didapat tidak sesuai dengan prediksi model regresi yang akan digunakan. Maka kondisi ini didukung oleh uji PS2R square sebesar 0,16 yang mengindikasi bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variasi berat badan bayi sebesar 16,9%. Model regresi probit. Tabel di samping merupakan hasil analisis menggunakan regresi ordinal pada model regresi probit. Pada tabel menunjukkan hasil output analisis regresi, variabel independen yang berpengaruh adalah jarak kehamilan dan paritas ibu dan yang lainnya tidak berpengaruh, maka variabel yang tidak signifikan dikeluarkan dari analisis sehingga uji regresi logistik ordinal kembali dilakukan pada variabel yang signifikan. Model dugaan probit yang diperoleh yaitu log ini diperoleh dari estimasi BBLR yaitu minus 1,830 dikurangi 1,555 jarak kehamilan dikurangi juga 0,913 dari paritas ibu. Dan persamaan regresi yang diperoleh selanjutnya adalah seperti ini. Uji goodness of fit dilakukan untuk mengetahui model regresi dapat atau layak digunakan atau tidak. Statistik yang digunakan merupakan uji evidence. Hipotesis yang digunakan yaitu H0, model sesuai dengan prediksi model regresi, H1, model tidak sesuai dengan prediksi model regresi. Pada tingkat kepercayaannya yaitu 5% atau bisa kita sebut alpha adalah 0,05, penolakan H0 ditolak pada jika p-value kurang dari nilai alpha. Berdasarkan dari tabel ini, diketahui pada Pearson, nilai chi-square-nya adalah 12,343 dan nilai derajat bebasnya adalah 4 dan memiliki nilai signifikan 0,015. Nilai signifikan ini kurang dari alpha 0,05. Keputusan yang diambil yaitu H0 ditolak. Kesimpulannya adalah model probit yang didapat tidak layak untuk digunakan dan model tidak sesuai dengan prediksi model regresi yang akan digunakan. Kondisi ini didukung oleh pseudo R square yang ada di makalah. Kesimpulannya adalah pada penelitian dan uji statistik tentang faktor ibu yang menggunakan BBLR di Provinsi Papua Barat tahun 2012 memberikan kesimpulan yaitu variabel yang berpengaruh terhadap BBLR yaitu jarak kehamilan dan paritas ibu. Variabel yang lain tidak berpengaruh. Hasil analisis menggunakan model logit dan probit tidak menunjukkan hasil yang jauh berbeda, namun masih dapat dibandingkan dengan melihat hasil. Pada penelitian ini, perbandingan menggunakan uji goodness of fit dan R square untuk menentukan nilai yang lebih sesuai. Pada model logit, variabel yang berpengaruh yaitu jarak kehamilan ibu dan paritas ibu. Hasil yang sama juga dapat didapat berdasarkan model probit. Hasil perbandingan model ditemukan model yang lebih luas yaitu model logit. Model yang sesuai dengan penelitian menggunakan model logit memiliki persamaan dengan kesimpulan, yaitu jarak kehamilan ibu kurang dari 2 tahun memberikan peluang meningkatnya kejadian BBLR sebesar 2,808. Ibu yang akan melahirkan anak pertama atau sudah melahirkan lebih dari 4 anak akan memberikan peluang meningkatnya terjadi BBLR sebesar 1,910. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.